grade-nya kumat kapan? Sekitar 4 hari yang lalu, Ustaz. Mhm, iya. Jadi, Serius? seperti itu ya, kenapa pasien-pasien saya itu, Iya untuk, apa ya, masih dalam proses kesembuhan itu memang iya kalau tidak urgen banget itu saya larang keluar rumah gitu kan. iya iya iya, Ini heeh. Kakaknya ke mana? Keluar ke mana Teh? Ke supermarket, Ustaz, tapi Mbak memang di supermarket itu saya pernah lihat waktu saya mau belanja gitu sama anak saya, kok di potnya tuh banyak kelabang-kelabang gitu, Ustaz, gitu. enggak, Mungkin pas waktu juga ya walaupun pas waktu sakit 4 hari itu kan dari belanja kan? iya betul, Ustaz, dari belanja. Itu sininya berasa, Ustaz, gitu. Iya. Jadi makanya Berat. gini, kenapa, pasien-pasien saya yang, masih tahap, penyembuhan dari pengaruh sihir itu, Mhm dilarang keluar rumah, ketika nggak urgen ya, karena ketika di mhm. sekitar itu ada aura negatif, maka, Iya. gangguan itu tuh menempati, tempat tinggal jin lama yang keluar kemarin pas waktu diruqyah gitu, Mbak. Iya 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 iya. Oh, Mhm. pantes. Kok nggak Jadi enak banget, Kak. sakitnya akan sama. Oh, pasti di Mhm. situ ya, Ustaz? Iya iya ada jin-jin sekitar kayak ke rumah sakit, ke pasar, keramaian. Di situ pasti Mhm. aura negatif atau jin itu masuknya, menempati tempat, jin yang lama gitu. Oh, pantes. Kebetulan juga saya lagi datang bulan, Ustaz, baru aja gitu. Mungkin jadi lebih Lemah, parah gitu, Ustaz. iya. Iya. Jadi perlindungan lemah gitu. Karena gini, seseorang yang punya riwayat, kena sihir itu, ketika Iya. di dunia jin itu seperti, di badan itu kayak ada lobang gitu Teh. Oh, gitu. Apalagi Ya, saya udah Mbak. lama. Mhm. Oh, gitu Jadi ya. ketika umpamanya, lubangnya itu belum tertutup, ya akses jin sekitar itu akan mudah masuk gitu. Tapi Iya. informasinya, pasca ruqyah 2 minggu, pasca ruqyah saya dari sana, eee eee, tetangga yang dulu ngancam itu, meninggal Mbak, nggih. Injil. Pas saya ini, apa namanya, kan saya, ini entar dulu, saya kayak flashback gitu. Perasaan dulu saya pernah diancam sama dia cukup mengagetkan waktu itu. Memang tapi ini ya Ustaz, kayak auranya memang aura gimana ya, kayak punya ilmu gitu Pak Mhm. Ustaz. Kak mungkin Maksudnya Ustaz diancam lihat di sini memang terang-terangan diancam, disantet atau di apa gitu, Mbak? ya dia ngomong gini, "Gue sih kalau misal di ini orang ya, gue punya dukun dari Banten," katanya gitu. Oh gitu. Itu Saya banyak, Mbak, jadi, selang 2 minggu proses ruqyah dari Jakarta Barat, terus 2 minggunya, orang tersebut yang mengancam itu meninggal gitu, Mbak, nggih? tiba-tiba Ustaz jatuh Ya, dari itu, kamar eee iya eee, tidak secara kebetulan ya. Jadi ini, iya. eee, puluhan pasien-pasien saya itu mengalami hal yang sama. Bahkan Oh kadang-kadang sebelum sebelum selesai pengepelan, rumah selama 12 hari, ya itu kejadian seperti itu, meninggal gitu. Karena sebetulnya, perbuatannya itu balik, bahkan 2 kali lipat dibalikan gitu, gitu, Mbak. oh Ketika gitu. umpamanya targetnya yang zalim ini umpamanya sampai kematian, itu nanti ya seperti itu efeknya. Eee Oh, itu, sudah puluhan pasien saya yang mengalami hal seperti itu. Jadi ini tidak oh, kebetulan gitu. Jadi, mhm. proses, ruqyah saya ke sana terus sama Mbaknya tadarusan itu berimbas. Ah, iya iya iya. Mhm. Berasa sih ini heeh, ini Bang, cuman ini doang nih Ustaz, oh kemarin habis ruqyah kayaknya nggak pernah kambuh gitu kok tiba-tiba mabok. Tapi emang berasa Pak Ustaz tidur Ya, panggil. bukan serangan itu, bukan serangan, tapi ini jin sekitar aja kok, nggih. Iya iya Ya. iya, Kak.
Ini ya. HP-nya ditaruh di bawah aja, Mbak. Oh iya, baik. Nah, ya. Bismillah. Yuk, Lagi. Mbaknya, ketika pengeluaran cincin sekitar itu, insyaallah lebih mudah karena dia tidak terikat ya, gitu ya. Yuk, Mbaknya Amin. fokus berdoa kepada Allah supaya dibersihkan badannya dari pengaruh gangguan jin, sihir, dan ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Saya peringatkan jin yang ada di perut naik ke atas, keluar lewat muntahan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجي الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Apa yang dirasain, Mbak? Ente Pak Ustaz. Tadi di sini kan sakit ya. Hilang. Kayak banyak banget ya. Kayak keluar itu banyak banget. Makanya ketika pas waktu dirasa sakit 1 hari itu langsung ngabari, langsung ruqyah gitu, Mbak. Jangan sampai mengendap 4 hari. Oh gitu ya. Banyak banget kayaknya tadi guling gitu. Jadi termasuk lumayan aura yang masuk, lumayan aura yang masuk di badan gitu. Oh gitu, apa kemarin saya ke tukang sayur, tapi bukan yang ini ya, itu bisa jadi kali ya Pak Ustadz ya? Ya, maksudnya di daerah Jakarta itu kan, apalagi Jakarta Barat itu, kalau orang Sunda itu namanya itu pangerut, kalau umpamanya orang Jawa itu pelarisan, menarik pelarisan. Oh, Nah, itu ketika Mbaknya ini lagi proses kesembuhan dari gangguan jin, sihir ya, itu masuk, mudah masuk gitu, Mbak. terus kemarin hari Sabtu saya ke sana tuh Ustadz, pikirnya beli sayur gitu kan, aman kali ya gitu. Udah saya udah ini, udah seperti kata Ustadz baca ayat kursi gitu, saya ini ke usap-usap ke ini. Kok Ini nggak enak ya? sementara ini kayaknya, lubangnya ini belum ya, jadi sementara ini, biar biar jangan keluar dulu kalau umpamanya nggak urgen gitu, Mbak. Oh ya, baik baik Pak Ustadz. Aduh, Eh, oh karena, bener-bener. ini kan masalahnya baru, proses kesembuhan. Jadi
memang saya Betul. larang pasien-pasien saya itu ke rumah sakit, ke pasar, ke warung, ke Iya. tempat-tempat yang angker itu masih rawan gitu. Oh, pantes. Oke lagi ah. Sekarang gimana? Sekarang udah ringan nggih? Tadi sakit banget Pak Ustadz di sini, aduh, Ya tadi pas kan sampai di pertengahan itu reaksinya lumayan, sampai dia kayak keluar itu sampai "wak" gitu ya, sampai sampai kayak men naik gitu dia. kok kayak banyak gitu Pak Ustadz, gitu. Ini ke sini lagi nih, gitu, Iya, naik gitu. karena ini, yang nempel itu auranya lumayan cukup besar nggih, gitu Mbaknya nggih. Iya. Jadi, kemarin pas waktu yang mengancam meninggal itu tetangga atau apa Mbak itu ceritanya? Tetangga Pak Ustadz, gitu. Cuman emang auranya itu kalau kita berhadapan gitu nggak enak Pak Ustadz. Ya Kayak biasanya dia biasanya memang orang-orang gitu. seperti itu dia ada jin kodam gitu, Mbak. Iya mungkin ya Pak Ustadz. Saya kaget, "Loh, meninggal?" Saya bilang Iya, gitu. jadi, ketika, saya prediksi berarti dia, Mbaknya sakit kemarin itu ikut andil juga. Jadi makanya kemarin kan saya prediksi Mbaknya ini tertimpa sihir itu bukan satu 2 berarti berlapis gitu. Jadi ada beberapa pelaku gitu, Mbak. Iya, banyak banget ya Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi, Aduh sedih. itu sekali lagi Mbaknya nggih, sekali lagi, Iya, kejadian-kejadian seperti itu tidak secara kebetulan nggih, karena saya iya, sebagai peruqyah itu berulang kali, puluhan kali ya, puluhan kali ketika pasien-pasien itu saya ruqyah, itu kadang ada yang langsung 3 hari, ada yang dicurigai atau yang benar-benar terang-terangan ngancam kayak Mbaknya ini, meninggal gitu. iya, Jadi Eee, itu puluhan kali, awal mulanya saya memperkirakan ini, ini paling kebetulan kan gitu pas awal-awal saya dulu dulu saya pas jadi peruqyah itu seperti itu. Jadi, ini kebetulan aja ini gitu. Jadi terus lama-kelamaan, loh kok, setiap saya ruqyah pasien, orang yang menzalimi, kadang langsung stroke gitu. Kadang bahkan iya, banyak yang meninggal gitu, itu berulang kali. Oh berarti pertanda memang ruqyah syar'iyah ini, walaupun tidak diniatkan untuk penyerangan balik, itu sudah otomatis jadi kezaliman yang iya, dilakukan, orang itu. Jadi, ketika pasien itu diruqyah syar'i, ruqyah yang dicontohkan Rasulullah itu langsung berimbas ke dukun penyihirnya, dan ketika dukun iya, penyihirnya itu kena imbasnya, dia tuh nggak mau sendiri, jadi langsung, ditimpakan kepada yang nyuruhnya gitu, Mbak. iya, iya. Oh ngoten. Mhm. Berarti bukan saya yang ini ya, Pak, tadinya saya pikir, "Ah perasaan dia aja," tapi kok aneh ya, saya bilang gitu. Setelah saya ruqyah, setelah tadarusan kok langsung gitu Pak Ustadz, 2 minggu persis Pak Ustadz. Kenapa? Persis persis 2 minggu gitu. Iya. Jadi Betul. jadi seperti itu. Jadi, sebetulnya itu orang yang bersekutu dengan setan ya, baik itu, dukun penyihir maupun yang menyuruh dukun itu resikonya besar sekali ketika pasien itu diruqyah syar'i gitu, Mbak. Oh, gitu. Bahaya. Terus kalau